Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan proyek teknologi informasi saya yang berjudul SIGIZI Nasional, Sistem Informasi Gizi Integrasi Nasional, sebagai solusi berbasis teknologi untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG Indonesia 2026. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ramadhan Nantiar, mahasiswa S1 Informatika Institut Teknologi PLN dengan NIM 223-31044 pada mata kuliah Proyek Teknologi Informasi. Kita semua tahu bahwa program makan bergizi gratis adalah salah satu program prioritas nasional yang sangat mulia, bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, menurunkan angka stunting, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi permasalahan utama yang serius. Pertama, distribusi makan yang belum merata antar wilayah. Daerah terpencil seringkali tidak mendapat jatah yang seharusnya. Yang kedua, mekanisme monitoring kualitas dan nilai gizi makanan yang belum optimal. Tidak ada sistem yang memastikan makanan yang sampai ke anak-anak benar-benar bergizi. Yang ketiga, potensi kebocoran anggaran dan logistik dalam rantai distribusi yang panjang dan belum transparan. Dan keempat, data antar instansi, sekolah, dapur pemerintah daerah, dan pusat belum terintegrasi satu sama lain. Inilah mengapa kita butuh sebuah solusi teknologi yang menyeluruh. Nah, selanjutnya ada tujuan proyek. Dari permasalahan tadi, lahirlah SIGIZI Nasional dengan 5 tujuan utama yang ingin saya capai. Tujuan pertama yaitu membangun sistem TI nasional terintegrasi berbasis cloud dan IoT khusus untuk mendukung MBG. Tujuan keduanya yaitu menyediakan monitoring distribusi dan nilai gizi secara real time di seluruh penjuru Indonesia. Tujuan yang ketiga, mencegah kebocoran anggaran melalui transparansi digital dan audit trail yang otomatis tercatat di sistem. Terus tujuan yang keempat yaitu mengoptimalkan distribusi menggunakan kecerdasan buatan dan analitik data. Dan tujuan kelima, mengintegrasikan data dari seluruh instansi terkait sekolah, dapur, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat dalam satu platform terpadu. Nah, selanjutnya ada arsitektur teknologinya. Sekarang mari kita lihat bagaimana arsitektur teknologi SIGIZI Nasional dirancang. Nah, sistem ini dibangun dalam 5 layer yang saling terhubung. Layer pertama adalah IoT, sensor suhu, sensor berat, dan GPS tracker dipasang di setiap dapur dan kendaraan distribusi untuk memantau kondisi makanan secara langsung. Nah, layer yang kedua adalah edge computing. Data dari sensor diproses secara lokal di titik-titik dapur dan sekolah sebelum dikirim ke pusat, sehingga lebih cepat dan efisien. Lalu yang layer ketiga adalah cloud platform. Kami menggunakan AWS atau Google Cloud sebagai infrastruktur utama penyimpanan dan komputasi data nasional. Layer keempat adalah AI dan machine learning, menggunakan TensorFlow dan scikit-learn untuk memprediksi kebutuhan distribusi dan mendeteksi anomali secara otomatis. Lalu layer kelima adalah aplikasi. Tersedia dalam versi web menggunakan React.js dan aplikasi mobile menggunakan Flutter yang bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan. Lalu fitur utama sistem. SIGIZI Nasional memiliki 5 modul fitur utama yang saling terintegrasi. Modul pertama adalah modul dapur. Petugas dapur dapat menginput menu harian beserta nilai gizinya, memantau stok bahan baku, dan mendapatkan sertifikasi kelayakan dapur secara digital. Modul kedua adalah modul distribusi, dilengkapi GPS, tracking pengiriman secara real time. Setiap pengiriman diverifikasi secara digital dan sistem akan memberikan alert otomatis jika ada keterlambatan. Lalu modul ketiga adalah modul sekolah, mencatat absensi penerima manfaat, feedback kualitas makanan dari mahasiswa, dan laporan konsumsi harian. Lalu modul keempat adalah dashboard monitoring. Nah, di sini menampilkan visualisasi distribusi per wilayah dan indikator nilai gizi secara real time yang bisa diakses pemerintah kapan saja. Dan modul kelima adalah AI Analytics. Nah, di sini memprediksi kebutuhan porsi, mengoptimalkan rute pengiriman, dan merekomendasikan menu bergizi berbasis data wilayah. Selanjutnya ada tata kelola atau governance. Nah, proyek berskala nasional tentu membutuhkan tata kelola yang kuat. SIGIZI Nasional dirancang dengan struktur governance berjenjang di tingkat tertinggi
pemerintahan pusat melalui Kemendikbud, Kemenkes, dan BPOM berperan sebagai regulator utama yang menetapkan standar dan kebijakan sistem. Di bawahnya, pemerintah daerah bertugas sebagai koordinator wilayah masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu di tingkat operasional, sekolah, dapur, dan vendor adalah pelaksana langsung di lapangan. Lalu seluruh sistem mengikuti standar SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari sisi keamanan, sistem dilindungi dengan enkripsi end-to-end, audit trail otomatis di setiap transaksi, laporan publik real time untuk transparansi, lalu mekanisme whistleblowing digital, dan sertifikasi ISO 27001. Lalu selanjutnya ada model dan analitik. Salah satu keunggulan terbesar si gizi nasional adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang tertanam langsung dalam sistem. AI kami mampu memprediksi kebutuhan pangan berdasarkan data historis, distribusi, dan profil demografi setiap wilayah, sehingga tidak ada daerah yang kekurangan atau kelebihan stok. AI juga secara otomatis mendeteksi anomali dalam distribusi dan anggaran, memberikan peringatan dini kepada pengawas jika ada indikasi penyimpangan. Selain itu, sistem mampu mengoptimalkan rute pengiriman secara otomatis setiap harinya, merekomendasikan menu bergizi yang disesuaikan dengan kondisi gizi masing-masing daerah, dan menghasilkan laporan analitik yang bisa langsung digunakan sebagai dasar kebijakan pangan nasional. Selanjutnya, strategi implementasi. Implementasi gizi nasional dirancang dalam 3 fase selama 12 bulan. Fase pertama yaitu pilot. Berlangsung pada bulan 1 hingga 3, saya akan melakukan uji coba sistem di 3 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pada fase ini, 50 sekolah dan 15 dapur akan menjadi proyek percontohan. Seluruh hasil evaluasi dan feedback dari lapangan yang akan dijadikan bahan perbaikan sistem. Lalu fase kedua ada ekspansi. Berlangsung pada bulan 4 hingga 8. Setelah sistem terbukti berjalan baik, kami akan melakukan rollout ke 10 provinsi prioritas dengan target 500 sekolah dan 150 dapur yang terhubung, beserta sama dengan pemerintah daerah setempat. Fase ketiga ada nasional, berlangsung pada bulan 9 hingga 12. Ini adalah fase deployment penuh ke seluruh 38 provinsi Indonesia dengan target akhir lebih dari 300.000 sekolah dan 50.000 dapur terkoneksi secara real time dalam satu sistem terintegrasi. Luaran dan dampak. Dari proyeksi gizi nasional ini terdapat 4 luaran utama yang akan dihasilkan. Yang pertama, ada konsep sistem aplikasi MBG terintegrasi skala nasional yang siap dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, ada dashboard monitoring distribusi dan kualitas gizi yang berpotensi 24 jam sehari, 7 hari atau 7 hari seminggu. Lalu ketiga, ada model AI prediktif yang terus belajar dan berkembang untuk mengoptimalkan distribusi dan perencanaan menu. Dan keempat, ada laporan analitik nasional yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar kebijakan pangan yang berbasis data. Pada akhirnya, dampak nyata yang kami harapkan adalah penurunan angka stunting, efisiensi penggunaan anggaran MBG, dan peningkatan kualitas gizi peserta didik di seluruh Indonesia. Terakhir ada penutup. Demikianlah presentasi dari saya. Saya Ramadan Tiar dengan NIM 2233044 dari S1 Informatika Institut Teknologi PLN. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.